Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mika, apa kabar hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Manaf? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Bu Mika, mohon maaf ya, ini boleh nggak saya minta waktu sebentar saja? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Boleh sekali Pak Manaf. Apa yang akan Pak Manaf ceritakan ini? Mohon maaf ya Bu ya, ini di akhir-akhir ini saya merasakan kelas saya kurang fokus murid-muridnya. Nggak tahu juga ya permasalahannya apa begitu. Ini saya sampaikan ke Bu Mika, ini barangkali ada solusi. Jadi permasalahan yang saya alami di kelas saya, murid-murid saya dalam mengikuti pembelajaran kurang fokus Bu Mika. Jadi Pak Manaf, apa yang Pak Manaf harapkan dari obrolan kita sekarang ini Pak Manaf? Halo Pak Manaf. Halo, mohon maaf barangkali ini permasalahan ada di sinyal Bu. J. Di saya putus-putus ini. Bisa diulangi Bu Mika? Jadi Pak Manaf, apa yang Pak Manaf harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Manaf? Oke Bu Mika, ya tentu saja karena saya ini sudah mengganggu waktunya Bu Mika. Saya berharap pertemuan hari ini ada hasil Bu. Saya berharap Bu Mika membantu memberikan solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas. Oke, bagaimana bisa membuat anak menjadi lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, dan tentunya bukan hanya sekedar fokus tetapi anak-anak juga bisa lebih paham dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Kira-kira Pak Manaf, apa yang membuat anak-anak itu tidak fokus dalam pembelajarannya Pak Manaf? Begini Bu Mika, kebetulan saya kan mengajar di kelas 5 Bu. Nah, kelas 5 ini mungkin semua juga tahu adalah kelas lomba. Nah, kelas lomba, jadi pada saat event-event yang sekarang ini kan sedang ada event lomba ini Bu. Nah, anak-anak saya ini tidak sedikit yang terpilih untuk mengikuti lomba. Jadi itu permasalahannya Bu. Sehingga mau tidak mau mereka harus belajar seperti tujuan awal dari rumah, tapi di sisi lain anak-anak pun juga harus latihan Bu. Sehingga ketika mereka ini berangkat sekolah itu tidak hanya belajar saja yang dipikirkan, tetapi juga menjadi kurang fokus, terbagi pikirannya dengan latihan yang menjadi target mereka harus bisa mengikuti pelatihan dengan baik, bisa mendapatkan pemahaman dalam mempelajari materinya, sehingga persiapan inilah yang membuat mereka ini tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu. Oh begitu ya Pak Manaf ya. Pak Manaf, apa yang bisa dilakukan ini Pak Manaf supaya anak-anak bisa lebih fokus pada pembelajaran pembelajaran dengan Pak Manaf di dalam kelas Pak? Ini Bu, saya mencoba Bu, bagaimana caranya anak-anak ini bisa fokus ya sesuai dengan apa yang sudah pernah saya katakan pada saat sintek atau mungkin KKG di saya itu ada SPP. Saya coba menerapkan ke anak-anak di sela-sela pembelajaran. Saya kasih SPP. Ketika mengikuti saya kasih sela-sela dengan SPP supaya anak bisa kembali semangat. Kemudian materi yang saya sampaikan ke anak ini bagaimana caranya terasa ringan buat anak-anak, jadi tidak seberat seperti biasanya mungkin. Nah itu yang saya lakukan Bu. Saya buat sesederhana mungkin dalam memberikan penjelasan begitu, sehingga
dalam pikiran anak itu tidak terforsir dalam mengikuti pembelajaran, pemikirannya juga lebih ringan begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi yang pertama saya melakukan ice breaking, kemudian saya kurangi dalam penyampaian materi sehingga anak-anak itu merasa lebih ringan. Saya sampaikan secara sederhana saja. Oke Pak Manaf, itu bagus Pak Manaf. Nah Pak Manaf, dengan apa yang sudah Pak Manaf lakukan itu dari skala 1 sampai 10, ini Pak Manaf dapat mencapai tujuan yang disampaikan ini Pak Manaf. Kalau sudah disampaikan dari skala 0 berarti belum, dan 10 sudah mencapai tujuan. Pak Manaf ini ada di angka berapa ya Pak saat ini? Kalau secara tujuan saya rasa anak-anak sudah mencapai tujuan meskipun belum seberapa ya. Kalau saya sampaikan belum kan tidak mungkin, artinya saya juga sudah melakukan usaha. Kalau 6 lah Bu. Oh 6 ya itu Pak ya. Di angka 6-nya Pak Manaf itu seperti apa ya? Halo Pak Manaf. Halo Bu Mika. Mohon maaf ini sinyal kita kurang bersahabat Bu Mika. Pak, tidak apa-apa. Angka 6-nya Pak Manaf itu seperti apa ya Pak Manaf? Ya itu tadi ya Bu, saya menyampaikan kalau 0 belum tercapai tujuannya, 10 itu sudah, itu saya mengatakan 6. Jadi kalau menurut saya berada di angka 6 ini karena saya sudah melakukan ice breaking sebagai bentuk salah satu solusi gitu ya, memecahkan kesuntuan atau rasa kurang fokusnya. Kemudian materi yang saya sampaikan juga saya buat sesimpel mungkin, sederhana mungkin agar lebih ringan diterima oleh anak, sehingga anak ini tidak terforsir pikirannya, dia mengikuti pembelajaran juga bisa mengikuti latihan persiapan lomba. Namun kenapa kok belum sampai di angka yang saya harapkan itu ya karena saya belum memberikan metode pembelajaran yang mungkin menarik gitu, atau mungkin media pembelajaran yang saya gunakan ini juga belum sesuai, belum tepat sesuai dengan materinya. Lalu Pak Manaf, dalam beberapa minggu ke depan angka berapa yang akan dicapai Pak Manaf ini? Kalau kita ngomongin target ya Bu, saya berharap target yang setinggi-tingginya Bu, dari 1 sampai 10 ya, saya berharap saya bisa mencapai di target angka 9. Oh angka 9. Nah angka 9-nya Pak Manaf itu seperti apa? Ini Bu, ya ini menurut saya nih, angka 9 ini saya coba target 9 menurut saya sudah menggunakan metode yang menarik, kemudian tampak anak-anak ini bisa menikmati atau lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang saya sampaikan ini juga berpihak pada murid, artinya murid itu nyaman, apa yang mereka lakukan di dalam kelas itu terasa bermakna bagi mereka, sehingga mereka pulang dari belajar di sekolah itu ada rasa berkesan hari ini, pembelajaran hari ini luar biasa. Jadi ketika nyampe di rumah itu pengen cerita sama keluarga. Itu menurut saya, sehingga kalau saya katakan indikator 9 menurut saya itu ya saya sudah menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran, kemudian media yang saya gunakan pun itu juga sesuai dengan materi, sehingga anak-anak itu bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran meskipun mereka juga harus berbenturan dengan aktivitas yang lain tadi, itu mempersiapkan kegiatan lomba itu menurut saya Bu. Wah bagus sekali nih Pak, idenya luar biasa. Nah ini Pak Manaf ini akan melakukan rencana apa Pak Manaf supaya dapat mencapai tujuan tersebut Pak Manaf? Tadi kan dari angka berapa tadi ya? 6 ya Pak Manaf ya? 6. Ke angka 9 ini rencananya apa Pak Manaf untuk mencapai tujuan tersebut?
seperti yang tadi saya sampaikan indikatornya itu. Jadi indikator tadi menunjukkan bentuk penerapan atau bentuk pencapaian. Rencana saya ice breaking tetap, saya tetap melaksanakan ice breaking di kelas saat setelah pembelajaran begitu. Ketika anak tampak murung atau mungkin fokusnya berkurang, saya selipkan ice breaking. Kemudian saya juga akan menggunakan metode yang menarik, tentu yang tepat sesuai dengan materinya begitu, karena tidak semua metode itu bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Itu saya akan menerapkan sesuai dengan metode yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian tentu saja rencana saya juga bagaimana caranya pembelajaran di kelas ini bisa berpihak pada murid, seperti melakukan diskusi, memberikan panggung bagi mereka, kemudian memberikan praktikum belajar sambil bermain, lalu belajar di luar kelas juga. Saya berikan kesempatan bahwa semua tempat itu bisa menjadi lingkungan belajar bagi anak-anak gitu. Kemudian saya juga akan menampilkan video pembelajaran gitu, sehingga anak-anak itu akan tampak seleranya kan tidak sama gitu sama yang lain, sehingga pembelajaran itu bisa tampak lebih aktif begitu Bu, serta bukan hanya guru saja yang menjadi pelaku, tetapi anak-anak itu bisa menjadi pelaku pendidikan yang sebenarnya begitu, sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan. Bagus sekali itu Pak. Pak Manaf ini memiliki semangat yang tinggi ya Pak Manaf ya. Nah, dari Bapak ini tadi menceritakan ada metode, ada modelnya dengan menggunakan lingkungan juga, lingkungan sekitar siswa. Nah, komitmen apa ini Pak Manaf? Komitmennya Pak Manaf terhadap rencana yang sudah dipaparkan tadi itu apa Pak Manaf? Ya, saya akan selalu mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan, kekurangan apa. Jadi pastinya saya akan merefleksi ya setiap kali apa yang sudah saya lakukan, sehingga saya bisa mempunyai satu kontrol apakah saya ini sudah baik atau belum, sudah bisa sesuai dengan apa yang saya rencanakan atau belum. Itu saya akan coba lakukan refleksi begitu. Kemudian komitmen saya selain itu juga saya akan membuat rencana pembelajaran yang tentunya mengasihkan bagi anak-anak itu. Tentu itu menjadi satu komitmen agar apa yang menjadi rencana saya ini bisa terlaksana. Kemudian saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid-murid saya akan fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tentu juga yang terakhir dari komitmen saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada masyarakat didik untuk selalu merasa menikmati dalam pembelajaran gitu. Bagus sekali Pak Manaf. Nah Pak Manaf, untuk rencana yang sudah Pak Manaf rencanakan ini, Pak Manaf itu akan berkolaborasi atau mengajak siapa untuk mengawasi rencana Pak Manaf ini? Kebetulan Bu Midah di sekolah saya ini Bapak Ibu guru semuanya terbuka Bu. Semua terbuka ketika diajak ngobrol, hampir semuanya lah 90% nyambung, mengasihkan gitu. Yang pertama saya akan mencoba berbicara serius kepada rekan guru di kebetulan dekat di tempat duduk kami di kantor begitu. Itu Bu yang akan saya kolaborasi untuk selalu ya ketika ada permasalahan di kelas saya ajak refleksi bareng gitu. Selain itu juga saya akan menyampaikan apa yang saya alami ini pada kepala sekolah untuk memantau perkembangan saya di kelas dalam belajar.
Oke Pak Manaf, ini bagus sekali usahanya dan komitmennya untuk menjalankan rencana ya Pak Manaf ya. Semoga Pak Manaf sukses ini dalam meningkatkan fokus siswanya Pak Manaf ya. Amin, amin, amin. Terima kasih, semangat selalu ya Pak Manaf. Terima kasih Bu Mida. Terima kasih kembali Pak Manaf. Siap Bu Mida, terima kasih, terima kasih. Ji, Jadi semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid Bu. Jadi murid Amin. pulang itu besok rasanya pengen segera berangkat lagi. Terima kasih Bu Mida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.